seseorang yang dalam keadaan kenyang, sementara wajaruhu ja'i, tetangganya kelaparan, wala yu'tihi syai'an min tu'amih, dan dia tak pernah memberikan sesuatu dari makanannya, padahal dia tahu tetangganya sedang lapar. Ini orang yang termasuk juga orang yang paling kejam. Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi'adadi kalimatillah, miftahi babi rahmatillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah Muhammad ibni Abdullah taha rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma rzuqna barakata salati subhi bil jamaah ala hadhil jamaah wa barakata raqatal fajr alaina wa ala ahlina wa ala auladina wa ala zurriyatina. Allahumma barik fi harakatina wa fi ahwalina fi hajas sabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afin wal mazlumin fi Gazzati Palestin atau fi Palestin, wa ahlik al-kafrata wal musyrikin wa dammir a'daka ad-da'adin wa ahlik Israel laknatullahi alaihim ajma'in. Allahumma qawi imana ikhwanina fi Palestin waj'al amwata minhum minas syuhada wa anzil as-sakinata ala qulubihim waj'alhum minas sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan orang-orang tua kami, wabil khusus segenap para tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Haji Ketua beserta jajarannya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untaian kata yang senantiasa menghiasi lidah kita tidak lain tidak bukan Bapak Ibu telah ucapan yang simpel, ringan dalam ucapan, tapi kalau dia keluar dari lubuk hati yang paling dalam, kata Syekh Al-Imam Al-Kandahlawi, begitu juga kata Imam Abu Lais, itu sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia memang orang-orang yuhammaduna, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah fisarra wad darra, baik dia ketika susah atau senang, tapi lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Ini orang kata Nabi, awwalu man yud'a ilal jannah, termasuk orang yang pertama dipanggil menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian bersolawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin bi ahadisi Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ada satu perkataan waruya an Sufyan ats-Tsauri, diriwayatkan daripada Sufyan ats-Tsauri. Beliau ini min ulama'il kabir, ulama besar sejaman dengan Imam Syafi'i, sejaman dengan Imam Hanafi, sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sejaman dengan Imam Malik. Bahkan dia ini termasuk daripada Syekh Syafi'i, gurunya Imamuna Asy-Syafi'i. Namanya Bapak Ibu Sufyan ats-Tsauri. Ini beliau punya nama Sufyan ats-Tsauri, lahir sekitar 97 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Syafi'i wulida bi Gazzata, dilahirkan di Gazzah yang letaknya sekarang Palestina. Ini beliau salah satu guru Imam Syafi'i. Ini Imam Sufyan ats-Tsauri, orangnya luar biasa. Wa kana Sufyanu ats-Tsauri wari'an, orang yang paling wara' dan ahli ibadah.
Kata Imam Ibnul Mubarak, ini orang yang saya jumpai, orang yang paling betul-betul yang menghidupkan sunnah baginda Nabi. Itu Imam Sufyan As-Tsauri. Paling warak, pernah 2 kali ditawarkan hakim. Kodi di kala itu Bapak Ibu lebih besar gajinya daripada presiden, dari pemimpin di kala itu. Tapi beliau ditawarkan, tapi kata beliau, saya enggak sanggup, ya, karena dia seorang ulama, rasa-rasanya saya ini enggak cocok lah bagi pribadi saya. Akhirnya ditolak oleh beliau, ya, sampai dipaksa. Akhirnya beliau kabur, ya, yang kala itu dia di Makkah, kabur dia ke Yaman, berjalan kaki lebih daripada 3 bulan. Selama menyambung hidupnya beliau kerja di pensortir kurma, Bapak Ibu, penyortir kurma, walaupun dia nggak tahu bagaimana rasa kurmanya, karena nggak ada izin dari tuannya untuk makan kurmanya. Padahal Bapak Ibu kerjanya tukang sortir kurma, nggak bisa dia bedakan mana, ya, bedanya kurma Yaman dengan kurma Makkah. Ini Imam Sufyan As-Tsauri. Orang bertanya, ya Syekh, ya, apa sebabnya kau ini? Kenapa kau ini orang yang paling dekat dengan Allah? Karena Sufyan As-Tsauri terpancar dari wajahnya, ya, daripada orang-orang saleh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dalam kitab Asrar, orang baik itu bisa terpancar dari wajahnya, nampak dari wajahnya. Termasuklah Imam Sufyan As-Tsauri. Orang kalau melihat dia sejuk, ingat ibadah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita, Pak. Orang melihat wajah kita kadang diingatnya semuanya hutang-hutangnya bagus, semuanya ingat lain, Pak, diingatnya. Ini Imam Sufyan As-Tsauri mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Syekh, kata orang, kenapa kau ini dekat sekali derajatmu dengan Allah, sampai kau ini masyhur, terkenal dengan kesalehanmu? Apa rahasiamu? Kata dia, kalau ingin dekat dengan Allah, di antara amalan saya itu enggak pernah nunggu azan. Kata dia, selesai saya ini setengah jam atau 1 jam memang sudah di masjid. Itu ulama kan, kan Pak, sudah di masjid. Itu di antara amalan. Tapi kalau boleh sujud lama, Pak, ini orangnya ini, ya, supaya kenapa, kata ulama, dia sampai maqam aulia, kekasih Allah, memang sujudnya lama, ya, qiyamnya juga lama. Sampai kalau telah tengah malam, jam-jam 4 subuh, itu selalu mengangkat kakinya ke atas dinding, kepala di bawah, supaya turun apa dua. Itulah yang akan menyampaikan perkataan ini. Apa kata beliau, Bapak Ibu? Annahu qala asratu asya'a minal jafa. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, ada 10 kelompok yang termasuk minal jafa, orang yang egois. Bahkan kata beliau ini termasuk orang yang kejam. Termasuk orang yang kejam. Siapa mereka? Awwaluha rajulun aw imra'atun yad'u li nafsihi. Seseorang laki-laki atau perempuan yad'u li nafsihi, yang hanya setiap hari mendoakan dirinya, wala yad'u li walidayhi, tak pernah mendoakan kedua orang tuanya, wal mu'minin, begitu juga orang beriman. Orang model begini, kata beliau, orang yang kejam, orang yang egois, hanya mendoakan dirinya tapi tak pernah mendoakan kedua orang tuanya, apalagi tidak pernah mendoakan kaum muslimin wal mu'minin, saudaranya seiman dan seagama. Dia hanya mementingkan dirinya. Ini kelompok pertama, orang yang kejam, ya, mendoakan dirinya. Apalagi orang tua, Pak. Ya, dalam hadis Ad-Dailami, man taraka du'a li walidayhi, siapa orang yang meninggalkan doa kepada orang tuanya, inilah yang Allah yanqati, ya, fi rizki, yang diputus pada rizkinya. Rizki bukan berarti hanya material. Ketenangan dalam keluarga bisa hilang, ketidaknyamanan, dari sisi lain kehidupannya pasti Allah cabut keberkahan. Kenapa? Meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Mau dia masih hidup atau sudah meninggal dunia, didoakan. Karena Bapak Ibu, ya, semakin kita sering mendoakan kedua orang tua, itu semakin datang keberkahan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya mendoakan dirinya, ya, tak pernah orang tuanya pun tak pernah didoakannya, cuma dirinya yang selalu dia doakan. Makanya kalau ada imam, dia sedang memimpin solat berjamaah,
Kata Imam Syafi'i, yukrahu, dimakruhkan, ya, ad-du'a li nafsihi, dia berdoa hanya untuk dirinya, sementara khalfahul jamaah, di belakangnya ada jamaah yang ikut bersama dia berdoa, maka dia makruh kalau dia hanya mendoakan dirinya. Nah, contoh termasuk nanti bab ibaratnya dia Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. A'udzubika kata dia. Atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dia tidak memakai dhamir kami. Dia hanya mendoakan dirinya. Nah, inilah pentingnya bahwa imam tu dia tahu dia tata bahasa Arab tu, Pak. Ya, tahu dia gramatika bahasa Arab. Karena ada juga oknum-oknum apa dia nggak tahu dia, Pak. Ada di Morpoyan tuh, Pak. Ya, oknum ustaz asal berdoa nggak ada yang benar doanya. Ini pula lain pula apa ini ustaz ini? Ya, setiap dia berdoa nggak ada yang benar satu pun. Tapi beliau terkenal banyak jawalnya di daerah Morpoyan sana, banyak jawalnya. Rupanya selidik rupanya beliau ini yang nggak ada rekod dia dalam ilmu agama. Hanya saja dia ngaku doktor dari ngajar di UIN Suska, padahal dia nggak pernah doktor, SMA pun tidak tamat, cuma model-model tengok YouTube dengan Google. Lalu ketahuannya dia dari doa-doanya sudah nampak itu, Pak. Nggak bisa dia bedakan yang sederhana antara antara a'udzu dengan na'udzu, antara nas'aluka dengan as'aluka. Nah, ini kan bahaya nih, Pak. Ya, bisa merusak nanti cedera orang-orang yang para ustadz dan lain sebagainya. Ini fakta yang disampaikan tanpa menyebut nama si fulan. Nah, ini pernah begitu. Nah, berdoa dia itu selalu doanya semuanya. Ya, sudahlah salah domirnya, salah pula dari imbuannya. Didoakan semuanya dari awal sampai akhir saya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti hal-hal tertentu yang sudah warid dari Nabi. Seperti apa? Imam kalau dia istighfar astaghfirullahalazim allazi la ilaha, itu tidak masalah. Atau seperti doa sayyidul istighfar, itu kata ulama tidak masalah dia pakai domir-domir tertentu untuk dirinya, tapi itu mencakup keumumannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya khamsam marrat, kata seorang tabi'in dari kalangan sahabat, 5 kali dalam sehari semalam, faqad adda haqqahu, berarti dia sudah sungguh menunaikan haknya sebagai anak kepada orang tua. Berapa kali Bapak Ibu? 5 kali. Ya, termasuk doa kata ulama yang paling afdal itu doa kedua orang tua habis sebelum ditambah setelah doa antara azan, setelah azan. Ya, setelah azan. Berapa kali? 5 kali diulangi. Ketika Rabbaya fil alamina atau innaka la tukhliful mi'at, kalau pakai akhirnya ini. Baru sebelum ditutup Allahumma ighfir li wali walidayya, 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 Allahumma ighfir li walidayya. Atau ya seperti doa yang biasa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Itu diantara doa yang paling afdal dibaca kata para ulama, ditambah habis doa ya setelah azan, karena dia bainal azani wal iqamah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri ya disunnahkan berdasarkan satu riwayat, dipakai juga dalam mazhab Syafi'i, ketika imam sudah membaca waladdallin, ya waladdallin, nah, itu boleh bagi kita itu makmum membaca apa Bapak Ibu? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Nah, itu menunjukkan saking mulianya khususnya kedua orang tua. Nah, itu didoakan Bapak Ibu. Jangan hanya mendoakan
diri kita, begitu juga orang beriman. Siapa sekarang? Nih saudara kita nih yang ada di Palestina, sama seiman dengan kita, sentral semuanya. Banyak sekali, Pak. Ya, banyak sekali alasannya kenapa kita mendoakan mereka. Fa iza lam tastati, kalau kau tak mampu rab az-zulmi, mengangkat kezaliman daripada atas saudaramu, membantunya, paling tidak fada'ulah, doakan dia. Ini tidak, sudahlah tak bantu, doa pun tidak. Ini kan kejam tuh, Pak. Padahal masalul mu'min kajasadil wahid. Perumpamaan orang beriman itu adalah seperti tubuh yang satu. Jadi orang beriman itu secara hakikatnya tubuh yang satu, Pak. Kalau sana sakit, ya kita rasakan sakit. Kalau yatim mana mereka, itu sama dengan anak yatim di tengah-tengah kita. Janda para istri mereka itu sama dengan janda di tengah-tengah kita. Jadi apa yang mereka rasakan setidaknya itu pasti juga kita rasakan. Kita masih enak, Bapak Ibu. Ya, istri-istri di daerah di tempat kita masih berbedak dengan bedak yang ada yang 7 juta, ada yang harganya 5 juta, ada yang 4 juta. Ya, ada yang paling murah lah My Baby. Ya, Bu ya. Ini bukan menyalahkan bebedak ini, My Baby. Tapi istri saudara kita di Palestina, para istri berbedak dengan hemburan debu-debu bekas pemboman Zionis Israel. Itu bedak mereka. Anak-anak kita mainannya masih main HP, kadang-kadang umur 2 tahun 3 tahun. Tapi anak-anak di Palestina mainannya beda. Yang 4 tahun, yang 5 tahun, kita tengok bagaimana mentalnya, bagaimana mereka ditanya apa cita-citamu tertinggi, syahid. Hampir 70% begitu anak-anak Palestina menjawab. Ya, mainan mereka batu-batu, melempar tank-tank, ya, tank-tank Zionis Israel. Nah, itu diantaranya. Kalau kita masih, anak kita masih aman, masih main HP segala macam. Nah, itu mainannya. Itulah bedanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Bu, berbedak dengan debu. Kalau kita bedaknya, makanya ada istilah saya, Bu, begini, an-nisa'u bila bada'in kal gula'i bila garamin. Nah, itu, Pak. Wanita tanpa bedak itu laksana gulai tanpa garam. Bu, kira-kira kalau ada gulai tanpa garam enak atau tidak? Nah, itulah wanita itu, Pak. Bukan enggak boleh berbedak. Nah, cuma saking apanya, an-nisa'u bila bada'in, wanita tanpa bedak itu laksana kal gula'i bila garamin, laksana gulai tanpa garam. Tapi bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Ini Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan saudara kita di sana, khususnya al-mazlumin yang sedang terzolimi, Bapak Ibu. Ya, karena di sana itu, ya, bagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauqifun Nabi, tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj di sana. Ya, kiblat kita 17 bulan di awal-awal dulu di sana. Baru kemudian titik-titik akhir zaman itu nanti di sana sentralnya. Ya, belum lagi Ardul Anbiya, ya, tanahnya para nabi, Nabi Isa, Nabi Siti Maryam, begitu juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke sana, Nabi Musa hijrah dari Mesir juga ke sana. Ya, belum lagi para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, para ulama. Kalau para sahabat termasuk Ubaidillah, termasuk Abu Hurairah, setelah wafatnya Nabi berhijrah ke daerah Palestina. Tanahnya para nabi, tanahnya para orang-orang saleh. Nah, itu diantara, nggak ada alasan kita tidak mendoakan saudara kita yang sana. Ya, belum lagi keistimewaan yang lain. Kalau kalian, kata Nabi, la tusaddur rihal illa bi salasati masajidah. Kalau melaksanakan rihlahlah 3 masjid. Masjidku Masjid Nabawi, baru Masjidil Haram, baru kemudian Masjidil Aqsa. Kalau di Masjidil Haram itu di sana 100.000 kali lipat beribadah, ya, dibanding kita di sini. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kalau di Masjid Al-Aqsa
ya 500 kali lipat. Nah, jadi ya nomor ya tempat kita yang suci nomor 3. Nah, itu adalah Masjidil Aqsa. Nomor 3 tempat yang paling suci Bapak Ibu. Ya, Masjidil Aqsa masjid nomor 2 dibangun. Jadi ya ketika Abu Zar, ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a al-awwal?" Masjid manakah yang pertama dibangun? Kata Nabi, Masjidil Haram. Siapa yang bangun? Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Sumai ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Dalam satu riwayat jaraknya 40 sanah, 40 tahun. Jadi Nabi Adam bangun Masjidil Haram. Ya, ini riwayat yang pertama yang muktamad. Ya, yang kedua baru 40 tahun kemudian baru Masjidil Aqsa. Nomor 2 dibangun tertua, masjid tertua. Nah, dibangun Nabiullah Adam, disempurnakan setelah itu nanti oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Adam tu Bapak Ibu, ya, Nabi Adam alaihi salatu arba'una waladan. Beliau ini punya 40 anak. Ya, Siti Hawa tu Bapak Ibu, dia hamil isruna hamlan, 20 kali hamil. Ada sini ibu 20 kali hamil. Mana ada itu, Pak? Ya, makanya ada ibu-ibu bersyukur dia, Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya 15. Ya, bapak-bapak bersyukur dia anaknya 15 ini sudah sukses semua. Setiap tahun ngasih 1 juta. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, pulang kampung ini anak semuanya, satu ini mah untuk beli baju, ini mah untuk uang dapur, ini mah untuk beli ini. Ya, macam-macam. 15 dia punya anak. Ya, semua yang ngasih 1 juta, Pak. Berarti 15 1 juta berarti 15 juta setiap lebaran. Itu pun menangis ini ibu. Suaminya heran, "Kamu ini gimana? Anakmu sudah ngasih, masih menangis kamu." Menangis terisak-isak ini seorang ibu. "Kenapa kau masih menangis? Sementara anakmu semuanya 15 peduli." Kata ibu ini, "Saya menangis. Kenapa anak kita cuma 15? Kenapa tidak 25 aja?" Kata dia. Kurang dia, Pak. Kenapa cuma 15? Kenapa tidak 25 orang? Kenapa dia rasakan bagaimana ya sempat anak-anak tu ya perhatian kepada ibunya. Ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, rajulun yamurru 'alal maqabiri wa lam yusallim 'alaihim wa lam yad'u lahum. Termasuk juga orang yang egois, yang kejam. Dia sering lewat di perkuburan kaum muslimin, makabir, jamak dari kuburan. Ya, tapi dia enggak pernah walam yusallim alaihim, tak pernah mengucapkan salam, wala yad'u lahum, dan tak pernah mendoakan. Doa pun tak pernah dia doakan dan tak pernah dia mengucapkan salam. Sementara Bapak Ibu kita dianjurkan dalam Sahih Al-Bukhari ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Walaupun salamnya ini tidak kita harapkan jawabannya Bapak Ibu. Ibaratnya Assalamualaikum ya ahlal kubur, kemudian namanya Abdus Syakur, dijawab dari kuburan itu Waalaikumsalam ya Abdus Syakur, kata dia. Apa ndak kabur itu kata. Ya Pak. Tapi dalam kitab Ar-Ruh lil Imam Ibnu Qayyim, di sana ada satu riwayat ketika kita ucapkan salam kepada saudara kita yang sudah di kuburan, itu dijawab waraddallahu ruhahu. Waraddallahu ruhahu, itu Allah kembalikan ruhnya, ya Allah kuasa untuk menjawab salam kita, cuma kita enggak dengar salam, ucapan salam mereka. Ya enggak mesti kita dengar Bapak Ibu. Ya, di setiap kita lewat kuburan kaum muslimin, itu ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa insyaallah ya wa nahnu insyaallah bikum lahikun, boleh, atau assalamualaikum ya ahlal kubur cukup, atau assalamualaikum. Nah, itu diucapkan salam. Ya, kalau pergi ke kuburan kita jaga juga adab-adab Bapak Ibu. Termasuk juga ada kemarin tuh ya, ada orang di daerah Bukit Barisan tuh meninggal dunia, ibu dia, cuma ini orang tidak bersosial, tidak bermasyarakat, orang situ pun nggak kenal. Dia ngontrak sama ibunya, tinggal sama dia, cuma karena dia acuh tak acuh, ya tak mau berinteraksi dengan orang,
Akhirnya BKM apanya nih mengabaikannya. Tidak diumumkan di grup. Biasanya kalau meninggal diumumkan Pak, segala macam. Tidak diumumkan, begitu juga tidak begitu peduli ya orang. Entah orang masyarakat ini kasih pelajaran, wallahu alam. Ya, akhirnya ada Pak Haji situ nelpon dia, Sibuan, tolonglah ya, kita apa akan kita urus. Ini mayat almarhumah Fulan bin Fulana. Akhirnya diurus. Sampailah ke pemakaman. Sampai di pemakaman tu ada jamaah ya, sementara luas ini bisa ada tempat duduk, dia sambil merokok di atas kuburan, angkat kaki satu. Dia apanya tempat duduk dia begini sambil merokok dia. Ya, saya salam sambil saya tarik ini karena saya kenal dia, mantan ketua masjid. Bayangkan tuh Pak, mantan ketua masjid ini. Ya, mantan ketua, saya tarik dia. Nah, ini, oh baru tahu dia. Dia tarik itu, oh nggak boleh Pak Ustaz dia. Iya. Ya, adabnya nggak boleh. Paling ringan makruh. Pendapat yang kedua haram menduduki kuburan tanpa ada darurat. Kecuali darurat, sempit kuburannya nggak ada tempat lagi Pak, itu lain cerita. Tapi kalau masih ada tempat yang lain didudukin, paling ringan makruh mendudukinya. Ya, apalagi menginjak-injaknya. Ya, tapi pendapat yang paling ulama adalah haram kalau tidak ada ya alasan yang lain. Cari darurat dan lain sebagainya. Nah, jadi ada adab-adab Bapak Ibu ke kuburan tuh. Ya, sebenarnya adab-adab mengantar mayat itu pun ada. Kadang-kadang kita abaikan Bapak Ibu. Ya, tidak ada kan bagaimana sunnahnya. Ya, kita kaji kitab Fathul Mu'in, fikih itu jelaskan semuanya. Bagaimana sampai kuburan yang terbaik pun dibahas. Jadi kalau kuburan itu secara fikihnya Bapak Ibu, kuburan ini makom kuburan. Ya, dianjurkan sunnahnya buat lahatnya. Lahat itu bukan yang di samping, bukan di samping gini Pak, lahat itu. Lahat itu adalah ini ibaratnya digali ini sampai sini dataran ini, baru ini digali sekitar 40 cm lagi atau 50 cm Pak. Digali lagi ini, barulah inilah namanya lahat. Inilah yang namanya lahat. Kuburan yang paling afdal itu Bapak Ibu adalah 4 zira setengah. 4 zirah setengah itu adalah ibaratnya kita, orang tua kita mau supaya barokah, supaya mengamalkan sunnah lagi yang afdalnya itu 2 meter ya, 2 meter lebih. Kalau dalamnya segini Pak, kuburan yang paling bagus itu dalamnya segini. Kita begini Pak, dalam gak kira-kira Bapak Ibu? Bertambah nanti duit penggali itu Pak Ustadz, kata dia. Begini Pak Pengdal, apanya 2 meter itu makam kuburan yang paling terbaik. Nah, itu yang apanya? Ya, kalau yang wajibnya yang penting nggak bisa digali binatang, ya, dan tak keluar aromanya. Andai kata sudah busuk, itu wajibnya. Tapi abdalnya 2 meter. Baru ya dibuat lahatnya. Ya, lahatnya macam itu. Ya, lahatnya tadi, nah, dibuat lahatnya. Kalau dia gembur tanahnya, baru lahat yang kedua, adabnya yang di tengah-tengah Bapak Ibu. Dibuat lahatnya. Ya, ibaratnya kalau kita gali, ya, belum lagi sampai di sini, belum kita buat lahatnya, kita jumpa tulang, ya, wajib ditutup. Ya, wajib ditutup, jangan ditindih. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi ketika kita jumpa tulang setelah ini sudah nggak ada tulang Pak, pas gali lahatnya ada tulang, nah, itu dikumpulkan saja tulangnya, taruh di sini. Kumpulkan saja tulangnya, nah, itu diperbolehkan. Ya, tidak apa-apa. Nah, itu aturan syariatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada adab-adabnya, ada tuntunan nabinya. Ketika mayat itu ini kuburan nih Pak, anggap Bapak Ibu kuburan ini. Mayat itu datang dibawa itu Pak, sebelum dimasukkan, di mana letaknya? Bukan di kanan, bukan di kiri. Bukan, ibaratnya kepala dia itu di sini Pak. Ya, kepala mayat itu ibaratnya di sini. Ya, di sini kepalanya. Kakinya di sini. Maka mayat itu datang di bawah sini kepalanya, dekatkan sini. Di sini apanya posisinya Pak. Nah, kalau soal apanya itu letak mayat itu yang penting menghadap kiblat. Mau kepalanya arah penting arahnya ke kiblat. Lalu 3 orang, sunnahnya 3 orang di sini, 3 orang di bawah menyambut. Jadi dia diginikan aja Pak. Arah ke timur yang mengarahkannya. Arah ke timur.
Jadi digirinya disambut nanti ya oleh yang di bawah kepalanya pertama, digeser aja nih. Baru terus begitu. Nah, itu diantara adabnya, dan dianjurkan ditaruh ya kain di atas. Kalau di atap bagus, ibaratnya ada tenda Pak dibuat kubur, kan ada kadang-kadang sebagian. Ya, tapi kalau nggak ada, nah, dikembangkan satu kain. Ibaratnya jangan tembus ke langit. Nah, itu diantara adab-adabnya. Belum lagi doanya. Ketika menggeser itu ada doanya. Allahumma ftah abwabas sama li ruhihi wa wasi' qabrahu waghfir lahu. Itu doanya warid dari Nabi. Ya, banyak doanya. Setelah memasukkan ke apa itu pun, ke kuburan ke lahat itu juga ada doanya. Paling tidak bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yusannu fathil jab. Kapni sunnah dibuka kapan bagian atasnya, ya pipinya ini ya ditaruh paling tidak mencium lahat itu Pak. Ya, muka dan kakinya ini macam ya setengah ruku. Nah, ditempelkan ini, kakinya ini menyentuh liang lahat. Nah, ini diantara adab-adab yang paling sempurna ketika memakamkan. Nah, itu diantara adab-adabnya. Baru taruh, kasih bantalnya dari tanah. Kasih bantalnya dari tanah, kasih ganjalnya 6. Ya, setiap satu itu yang paling bagus bacakan ya li ila fi Quraisyin itu 7 kali setiap bundalan. Nah, itu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kasih bundalan yang apa itu? Setiap 6 dia baca. Tidak bisa 7 kali, paling kalau waktu apa? Sekali aja. Ya. Nah, dibaca itu. Termasuk lah dibaca itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibaca setiap bundalan baru diganjal. Bantalnya pun dikasih. Nah, itu yang paling afdol, yang paling bagus. Nah, pas cangkolan pertama pun ada bacaannya. Ya, yu'idukum ada bacanya setiap cangkolan pertama sampai nanti dirapatkan, tinggikan sejengkal, modelnya datar. Tinggikan sejengkal, baru sunnah disiram. Bapak Ibu, ya sunnah disiram. Pakai air biasa saja. Kalau pakai air mawar, kalau pendapat Imam Nawawi makruh dalam kitab Majmu' Salah Muhazzab. Tapi kalau nggak ada, yang ada cuma dikala itu air mawar, udah air mawar aja, Bapak Ibu. Tapi kalau apa, udah air biasa disiram. Ya, air biasa disiram. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Wasaqallahu sarahu sobibir rahmah biridwan waridwani. Saqallahu sarahu sobibar rahmati waridwani. Nah, itu aja doanya, siram. Ya, kalau bagaimana pakai bunga masih boleh nggak Pak Ustadz? Dia apa kasih bunga? Kalau bunga masih boleh Bapak Ibu. Bunga, tumbuh-tumbuhan yang dibasahi itu boleh. Yang tak boleh itu duit ditaburkan. Duit ditaburkan Pak. Saking kayanya Pak, duit itu ditaburkan. Nah, itu tak boleh Pak. Ya, tabzir, mubazir dan lain sebagainya. Itu nggak ada tuntunannya. Tapi kalau daun-daun atau pelepah-pelepah macam kurma, kalau ada kurma, itu disunnahkan. Itu disebutkan dalam kitab fikih Taqrirudus Sadidah. Ya, ulama besar mazhab Syafi'i. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara adab-adabnya kita lakukan. Ya, di samping selesai itu nanti kita talkinkan. Nah, itu diantara adab-adabnya. Di kuburan. Kemudian apa lagi? Termasuk juga orang yang kejam. Termasuk juga orang yang egois di sini, rojulani, 2 orang. Tarafaqa wa lam yas'al ahaduhuma an ismi sahibi. Ini kan secara kejam dalam segi adabnya. Dari segi tausubnya termasuk orang yang kejam Bapak Ibu. Termasuk juga orang yang kejam, kata beliau nih. Orang yang berkawan, sudah sering jumpa, bahkan satu grup, satu komunitas, sering berjumpa bersahabat bersama, tapi walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibi, tapi mereka nggak tahu nama, tak pernah bertanya siapa namanya. Nah, itu Pak, ini termasuk kejam nih Pak. Ya, kita ini Bapak Ibu tanya namanya, siapa namamu, kamu ibu apa namanya, panggilannya.
Saya Ibu Siti Markobet. Oh, berarti ibu ini namanya Siti Markobet. Kamu siapa namanya? Ditanya namanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu diantaranya kata beliau termasuk juga orang yang kejam. Siapa lagi? Rajulun da'ahu rajulun ila diapatin falam yajhab ila diapah. Ini orang kalau buat acara Bapak Ibu dia selalu mengundang. Tapi ketika dia yang buat acara, tidak pernah diundangnya saudaranya ini. Tetangganya ini enggak diundangnya. Ini juga termasuk juga orang yang kejam. Ya, kalau dia buat acara, diundangnya kita. Nah, tapi kita buat acara kita tak undang dia. Nah, ini juga termasuk kejam menurut beliau. Jadi undang-mengundang ini termasuk juga amal yang paling afdal Bapak Ibu. Ya, amal yang paling afdal daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita undang saudara kita. Ya, jangan sempat kita tinggal 30 tahun, 20 tahun satu komplek, satu wilayah, satu RT, tak pernah kita tak pernah orang merasakan sebahagian rezeki kita. Paling tidak pernah orang duduk di rumah kita dan tak pernah orang memakan bagian daripada rezeki kita. Walaupun niatnya kalau Bapak Ibu buat acara, makanan-makanan yang disediakan itu jangan niatkan mereka sedang menghabiskan rezeki kita, tapi niatkan bahwa mereka sedang memakan rezeki mereka yang memang dititipkan kepada kita. Nah, itu niatnya supaya lebih barokah adabnya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, diundang dulu pertama itu yuda'a al-atskiya. Undang dulu orang-orang yang paling takwa. Ya, yang paling soleh dulu undangan itu diberikan. Ya, dunal fusak, bukan orang-orang fasik. Terlebih-lebih al-afdalu al-alimul bil atqiya, orang alim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi Bapak Ibu? Termasuk juga orang yang kejam. Ya, diantaranya rajulun au imra'atun nazala fi mahallatihima alimun tapi walam yajhab ilaihi ahadun liyata'allama minhu syai'an minal ilm. Ada laki-laki, ada perempuan tinggal di wilayah mereka seorang alim. Hidup tinggal bersama mereka di komplek mereka, di wilayah mereka ada orang alim yang mengamalkan ilmunya, tapi seorang pun di antara mereka tak pernah pergi ke sana untuk belajar, untuk bertanya tentang ilmu, tentang memperbaiki amal ibadahnya, seorang pun tak pernah bertanya. Ini juga termasuk orang yang keterlaluan. Ada orang alim yang alim mengamalkan ilmunya di tengah-tengah mereka hidup bermasyarakat, tapi mereka enggak pernah bertanya tentang agama, tentang kemaslahatan ibadah. Ini Bapak Ibu, orang kadang-kadang tentang bisnis kita rela sampai-sampai pergi ke Bandung dan lain sebagainya untuk bertanya bagaimana evaluasi bisnis ini segala macam yang bersifat dunia. Tapi yang bersifat akhirat yang abadi, kita akan tinggal abadi, tergantung abadinya apakah dalam surga, apakah abadinya dalam neraka. Itu kita yang menentukan Bapak Ibu, sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita. Nah, jadi kita tanya itu orang alim, termasuk juga dalam kitab As-Sulukiyah itu Bapak Ibu, di antara su'ul adabnya, ketika ada orang, sebagaimana kata Buya Yahya itu, orang sibuk memuliakan tokoh-tokoh dari luar, lalu mereka abaikan tokoh-tokoh orang-orang alim yang di sekitar mereka, yang ketika mereka meninggal dia juga yang mengurus. Ibaratnya ustadz-ustadz kampung, mereka abaikan. Tapi penghormatan mereka dengan luar enggak salah, cuma mereka jangan sempat abaikan. Ustaz-ustaz mereka orang alim yang tulus, yang ikhlas di hidup di tengah-tengah mereka, ini jangan pernah diabaikan. Makanya Buya Yahya itu dia kalau pergi ke satu daerah, dia tanya, mana sini alim ulamanya? Harus duduk di sini. Harus duduk sama saya. Orang dia dari luar, Pak. Enggak boleh kita satu saat pernah orang lain dibiarkan mereka saja, Pak. Dipanggil, duduk bersama. Nah, karena dia yang lebih tahu, andai kata ada sesuatu
yang memperbaiki kita. Bahkan termasuk dianjurkan orang alim itu dibawa ke makam, ke kuburan. Ini yang kadang-kadang kita tidak, Pak. Dianjurkan kita membawa orang alim yang paham ilmu agama sampai ke kuburan, bukan sampai hanya menyolatkan, Pak. Ajak itu, tolong Ustaz, ayo kita ikut ke kuburan, ke makam itu. Itu dianjurkan, Bapak Ibu. Saking pentingnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya. Apalagi terakhir saja Bapak Ibu, enggak semua kita sampaikan. Di antara sana termasuk yang kejam juga di sini adalah rajulun sab'anun wa jaruhu ja'iun wa lam yu'tihi syai'an min ta'amih. Ini kejam nih. Laki-laki yang dalam keadaan, seseorang yang dalam keadaan kenyang sementara wajaruhu ja'i, tetangganya kelaparan, wa lam yu'tihi syai'an min ta'amih, dan dia tak pernah memberikan sesuatu dari makanannya. Padahal dia tahu tetangganya sedang lapar. Ini orang yang termasuk juga orang yang paling kejam. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak termasuk daripada orang yang kejam, orang yang bengis. Begitu juga nanti termasuk juga nanti pemuda yang waktu mudanya dia tidak gunakan untuk belajar agama. Tidak gunakan untuk belajar agama, ini juga termasuk orang yang keterlaluan. Karena kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda tidak menggunakan waktu mudanya untuk ilmu, fakabbir, bertakbirlah ala zanajatihi, atas jenazahnya. Dia dianggap mati, Pak. Kalau ada anak muda enggak memperdulikan pendidikannya, dianggap dia mati, udah solatkan saja. Ibaratnya dia tidak fala i'tibar li hayati, enggak ada iktibar yang mau diambil dari kehidupannya. Masih muda tapi tidak mempergunakan masa mudanya untuk hal-hal yang baik, yang positif, untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Karena kalau masih muda Bapak Ibu, semangat itu luar biasa. Tapi kalau sudah tua, Bapak rasakanlah bagaimana 1 jam duduk itu udah kadang-kadang udah lain. Betul Bapak Ibu? Itu. Walaupun maafin Pak. Termasuk kan dimaklumi juga, termasuk juga andai kata yang dimaafkan dalam agama itu, ketika bapak-bapak ibu sudah berumur, sholat itu mengeluh. Maksudnya itu apa? Ada rasa sakit Pak ketika bangkit dari itu. Itu dimaafkan itu Pak. Ada keluh kesahnya itu Pak. Itu dimaafkan dalam sholat. Pahamlah Pak, mulai bautnya satu-satu mulai Pak. Baut lutut, baut tangan tuh. Ada bapak-bapak dia, Ustadz ini kata Ustadz makruh kalau tangan duluan, kata dia. Kata dia sama saya Pak. Kata Ustadz makruh duluan tangan ketika mau sujud itu. Saya bilang. Sementara saya begini Ustadz. Kan makruh bagi yang normal, bagi yang sehat. Kalau dia nggak bisa ta'azzara, enggak. Kalau dia ada uzur payah dan lain sebagainya, enggak ada. Boleh dia pakai tangan. Ini bagi orang yang sehat. Bagi orang yang normal, kaki duluan baru tangan. Baru sama jidat dengan hidung. Tapi kalau mazhab Hanafi Pak, hidung pun boleh. Sujud itu hidung pun boleh Pak. Enggak mesti jidat. Itu pula Pak. Jadi kalau Pak mancung hidungnya aja menempel. Itu sah dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita enggak. Jidat ini yang penting. Bapak Ibu, jidat ini mesti menempel. Tangan ini juga afdolnya mesti terbuka. Ibu-ibu juga afdolnya tangan itu mesti terbuka dalam mukennah itu. Mesti langsung dia ke tempat sejadah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita sampaikan perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ada pertanyaan sekitar materi atau yang lain, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, orang tua kami semuanya. Silakan Pak. Tak ada Bapak Ibu? Tak ada ya? Pas berarti. Pas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ansur ikhwanal muslimin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.